Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dari kelas TL3B dengan NIM 1901040023. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengambilan keputusan dari mata kuliah manajemen industri. Yang pertama ada pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin. Sistema adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian pengertian pengambilan keputusan. Keputusan merupakan rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah. Pembalikan keputusan pada dasarnya adalah upaya memilih alternatif yang terbaik dari serangkaian alternatif yang ada. Ada dua tipe keputusan, yaitu yang pertama keputusan terprogram dan kedua keputusan tidak terprogram. Yang mana keputusan terprogram dan keputusan yang ditujukan untuk memecahkan masalah yang tidak muncul secara rutin, sedangkan keputusan yang terprogram ditujukan untuk memecahkan masalah yang rutin. Kemudian ada pendekatan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Ada beberapa tahapan dan urutan dalam pendekatan tersebut, yaitu mendeteksi situasi, mengembangkan alternatif cara, mengevaluasi alternatif dan memilih yang terbaik, implementasi dan follow up dari keputusan yang diambil serta evaluasi. Dan selanjutnya ada tabel pengambilan keputusan. Di sini beberapa cara untuk mengambil keputusan. Yang pertama ada alternatif, ketidakpastian, resiko dan konsekuensi, kompleksitas, isu dan interpersonal. Kemudian masalah dan kesempatan. Pengertian masalah. Masalah sering didefinisikan sebagai penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Kemudian masalah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dilihat, dialami, dirasakan oleh manusia atau organisasi. Pengertian lain dari masalah adalah suatu keadaan yang harus diselesaikan atau dicarikan solusinya. Sumber dari masalah yaitu permasalahan dari diri sendiri. Yang pertama, suatu masalah timbul karena akibat dari keadaan yang tidak tepat terjadi pada individu pelaku kegiatan tersebut. Biasanya terjadi oleh faktor human error pada manusia. Kemudian kedua, ada permasalahan dari lingkungan. Permasalahan yang timbul akibat dari lingkungan yang keadaannya tidak sesuai atau tidak memenuhi faktor kelayakan yang ada. Bisa lingkungan meliputi efek suara yang ditimbulkan lingkungan dan keadaan alat penunjang. Tindakan isolasi lingkungan yang memungkinkan menimbulkan permasalahan dapat dilakukan sebagai tindakan pencegahan timbulnya masalah. Yang ketiga, ada permasalahan dari proses atau teknik. Masalah yang timbul sebagai akibat kesalahan atau tidak kesesuaian suatu proses yang ada. Proses suatu kegiatan yang berjalan memiliki beberapa potensi kesalahan. Sistematika yang benar dan teratur adalah jalan tepat membuat proses menjadi aman. Yang keempat ada fenomena lain. Permasalahan kadang timbul bukan dari faktor yang ada, tetapi dari faktor yang tidak terduga. Semua proses sudah tersusun rapi dan sistematis untuk dikerjakan. Namun ada satu hal yang mungkin membuatnya berantakan, seperti fenomena kebijakan pemimpinan yang berubah dan aturan yang berganti-ganti. Dan selanjutnya ada definisi pengambilan keputusan. Keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif secara sadar dengan cara menganalisis kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Menurut Ralph C. Davis Hasan 2004 memberikan definisi atau pengertian keputusan sebagai hasil pemecahan masalah yang dihadapinya. Dengan tegas, suatu keputusan merupakan jawaban yang pasti terhadap suatu pertanyaan. Keputusan dapat pula berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. Berikutnya ada tipe-tipe keputusan. Menurut Herbert Simon mengklasifikasikan keputusan menjadi dua jenis, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Di sini keputusan terprogram yaitu keputusan yang bersifat terstruktur atau berulang. Keputusan dapat diprogram atau direncanakan jika keputusan mempunyai karakteristik yang berulang dan rumit serta telah dikembangkan prosedur tertentu untuk menanganinya. Yang kedua ada keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram yaitu keputusan yang tidak terstruktur atau tidak berulang.
Suatu keputusan tidak diprogramkan, manakala keputusan tersebut perlu membuat keputusan yang terbaik dalam segala situasi dan kondisi dengan menggunakan model keputusan yang ada. Di sini ada tabel perbedaan keputusan terprogram dan tidak terprogram. Dari karakteristiknya terprogram dan tidak terprogram. Misalkan di sini ada jenis keputusan. Terprogram itu terstruktur dengan baik, sedangkan tidak terprogram terstruktur kurang baik. Kemudian dilihat dari informasi, terprogram siap tersedia, jika tidak terprogram tidak tersedia dan kurang jelas. Dengan waktu untuk solusi, terprogram pendek, tidak terprogram relatif panjang, karena membutuhkan sesuatu yang tidak tersedia. Kemudian kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Dalam proses pengambilan keputusan secara ilmiah, harus dilakukan langkah-langkah yang logis dalam pertimbangan membuat keputusan. Resiko yang akan muncul berkaitan dengan keputusan harus dipertimbangkan untung dan ruginya. Kondisi ketidakpastian di masa mendatang juga perlu diestimasi berdasarkan tren atau pola kejadian di masa mendatang. Pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam pendekatan rasional dapat dilihat berikut ini. Yang pertama, meneliti situasi. Dilakukan untuk melakukan analisis kebutuhan dan mendefinisikan masalah. Kemudian ada mengembangkan alternatif pemecahan. Proses kreatif dapat dilakukan dengan melakukan brainstorming, diskusi, minta pendapat ahli, konsultasi, membaca buku, mencari informasi di internet, dan lainnya. Yang ketiga ada menganalisis alternatif. Di sini alternatif dengan skor paling tinggi untuk setiap kriterianya merupakan alternatif terbaik. Kemudian ada implementasi, merupakan tahap yang paling sulit dalam proses pengambilan masalah atau pengambilan keputusan. Keputusan yang telah diambil oleh organisasi melalui mekanisme yang sah harus dilaksanakan oleh anggota organisasi walaupun keputusan itu tidak menyenangkan bagi sebagian anggota. Kemudian yang kelima ada follow up dan evaluasi. Setelah keputusan dilaksanakan, perlu dilakukan proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan keputusan mengenai sasaran atau tujuan yang dituju. Yang selanjutnya ada alternatif pendekatan rasional. Menurut Herbert Simon menyatakan bahwa pengambilan keputusan dapat dianalisis dari aspek perilaku pengambilan keputusan. Model alternatif pengambilan keputusan terdiri dari yang pertama ada model alternatif, yaitu alternatif model untuk pengambilan keputusan dengan pendekatan rasional. Kemudian ada heuristik, yaitu teknik penyelesaian masalah, pembelajaran dan penelitian yang berbasis pada pengalaman. Kemudian pada heuristik ada heuristik kesetiaan, heuristik perwakilan, dan juga penyesuaian dan anchoring. Yang ketiga ada intuisi dan eskalasi komitmen. Model pengambilan keputusan lainnya adalah intuisi dan eskalasi komitmen. Kemudian ada pengaruh politik dan etika. Politik dan etika akan membatasi rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian ada efektivitas pengambilan keputusan yang terdiri dari pengambilan keputusan tingkat individual, yaitu keputusan secara individual. Terkadang dibutuhkan untuk merespons sebuah permasalahan yang ada. Kemudian ada keputusan tingkat kelompok untuk penyelesaian masalah yang krusial dan berdampak pada jangka panjang. Pengambilan keputusan dilakukan secara kelompok. Yang pertama ada kelompok interaksi, kelompok Delphi, kelompok nominal. Yang mana kelompok interaksi itu adalah metode pengambilan keputusan dengan kelompok interaksi, mengumpulkan beberapa orang untuk mendiskusikan suatu masalah dan mencari solusinya. Yang Delphi itu melalui beberapa kuesioner yang tertuang dalam tulisan. Yang ketiga nominal, pengambilan keputusan dengan kelompok. Teknik untuk mengambil keputusan dengan menyertakan peran serta dari anggota kelompok organisasi. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan juga semoga menjadi suatu pembelajaran yang baik. Sekian dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.